Cek satu ya. Oke. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Aprilia Putri. Kobaran api membakar ruko berlantai 5 di Jalan Tanjung Selor, Cideng, Jakarta Pusat. Api membakar seluruh isi ruko yang dijadikan gudang penyimpanan aksesoris telepon genggam. Api pertama kali muncul di lantai 5 dan merambat ke lantai 4. 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Setelah berjibaku selama 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, 1 orang penghuni alami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Kobaran api dengan cepat melahap kapal puskesmas keliling milik pemerintah Kepulauan Anambas di perairan Tarempa, Natuna. Kapal yang terbakar ini terbawa arus ke tengah perairan saat terbakar. Akibat kebakaran, 1 orang alami luka berat. Belum diketahui pemicu kebakaran yang menimpa kapal yang baru dioperasikan akhir tahun 2020 lalu. Kapal yang terbakar ini merupakan pengganti kapal puskesmas keliling yang sebelumnya juga mengalami kebakaran hebat. Insiden melibatkan kapal juga terjadi di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Sebuah kapal feri menabrak dermaga 1 Pelabuhan Bakahuni, diduga akibat arus gelombang laut yang meningkat, sehingga nahkoda tak dapat mengendalikan arah laju kapal ketika kapal akan bersandar. Padahal petugas pelabuhan sudah memberikan isyarat agar kapal tersebut berhenti. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun 1 vendor penahan kapal hancur akibat tertabrak. Mana ya rumah? Itu tuh. Oh, rumah dia. Detik-detik terjangan angin kencang yang melanda dusun Gondang Sari, Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa Tengah terekam kamera warga. Dahsyatnya angin kencang menerjang rumah hingga menerbangkan atap rumah. Peristiwa ini berlangsung dengan cepat. Angin datang dari arah utara dan memicu puting beliung selama kurang lebih 10 menit. Warga yang menyaksikan peristiwa ini pun panik. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun akibat terjangan angin kencang, 7 rumah milik warga rusak di bagian atap. Pemirsa, seorang pria lansia ditemukan membusuk tak bernyawa di dalam kamar rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Diduga pria tersebut telah meninggal selama 1 minggu di dalam rumahnya. Seorang warga Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar rumahnya dalam kondisi membusuk. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang mengaku sempat mencium bau busuk dari sekitar rumah korban. Usai pintu rumah didobrak warga, jasad korban ditemukan terbujur kaku. Coba Bu dibuka kamarnya yang paling ujung, saya buka, ya itu saya senter, udah kaku, udah busuk gitu ya, udah langsung pada balik lagi ke bawah, udah lapor ke polisi gitu. Untuk memastikan sebab korban meninggal, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pasca kecelakaan maut antara bus dan truk pengangkut ayam di Tuas Tol Cipali, Subang, Jawa Barat, polisi gelar olah TKP. Polisi menggunakan alat traffic accident analysis dan scanner untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Petugas gabungan polisi dan Dinas Perhubungan menggelar olah TKP kecelakaan maut antara bus dan truk pengangkut ayam di kilometer 93.600 ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Dalam olah TKP, polisi menggunakan alat traffic accident analysis dan scanner untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Setidaknya 9 titik di lokasi kecelakaan menjadi fokus petugas untuk mengumpulkan informasi terkait kecelakaan maut. Dugaan sementara masih kita selidiki terus karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan truk pengangkut ayam ini menyeberang dari lajur Cirebon mengarah Jakarta, menyeberang ke arah lajur Jakarta menuju Cirebon. Hasil analisis dan olah TKP akan menjadi gambaran bagi petugas untuk mengungkap penyebab kecelakaan yang menewaskan 2 orang ini.
Kasus kecelakaan kini ditangani di Telantas Polda Jawa Barat. Sebelumnya truk bermuatan ayam menabrak bus di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. 2 orang tewas dalam kecelakaan ini. Petugas mengevakuasi jasad sopir bus korban kecelakaan yang melibatkan sebuah truk bermuatan ayam dengan bus yang ditumpangi korban. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara sopir truk yang juga tewas akibat kecelakaan ini sudah terlebih dulu dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi ketika truk bermuatan ayam melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Namun di kilometer 93,600 tiba-tiba oleng dan masuk jalur berlawanan dan menabrak bus jurusan Bekasi Kuningan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Terhitung Senin 4 Juli 2022, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama di Telantas Polda Metro Jaya menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi kepadatan dan konflik lalu lintas di wilayah tersebut. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama di Telantas Polda Metro Jaya resmi memulai uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Rencananya uji coba rekayasa lalu lintas akan berlangsung hingga 10 Juli mendatang dan dimulai dari pukul 4 hingga 9 malam. Rekayasa lalu lintas yang diuji cobakan berupa penutupan jalur untuk kendaraan yang berputar arah di Bundaran HI. Sehingga kendaraan yang hendak berputar arah akan dialihkan sementara. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait penerapan rekayasa lalu lintas di Bundaran HI, kami sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania. Yasmin, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di Bundaran HI, Yasmin? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di sekitaran Bundaran HI di hari pertama uji coba rekayasa lalu lintas pengalihan arus, saat ini terpantau ramai lancar. Kepadatan memang terlihat sedikit begitu terjadi dari arah selatan menuju ke utara atau dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Patung Kuda Monas dan sekitarnya, dikarenakan memang untuk kendaraan yang hendak langsung mengarah ke Imam Bonjol tidak diperkenankan, tapi harus lurus terlebih dahulu ke Jalan MH Tamrin, kemudian baru diperkenankan putar balik di kawasan Patung Kuda. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas ini akan berlangsung dari tanggal 4 Juli atau hari ini hingga tanggal 10 Juli mendatang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, saat ini saya akan bertanya langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, ada Pak Syafrin Liputo sudah bersama kami. Selamat sore Pak Syafrin, Pak. Sore, Mbak. Pak, terkait dengan skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan saat ini seperti apa sih Pak di kawasan Bundaran HI, Pak? Ya baik, hari ini kami bersama-sama dengan jajaran di Telantas Polda Metro Jaya melakukan manajemen dan uji coba manajemen dan rekayasa lalu lintas di Bundaran HI, di mana dilakukan penutupan arus yang akan berbelok ke kanan dari kaki-kaki simpang utama. Yang dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang biasanya boleh belok kanan ke kawasan Jalan Imam Bonjol, mulai hari ini pukul 16 sampai dengan 21 itu dilarang belok kanan dan diteruskan ke Jalan MH Tamrin untuk selanjutnya dapat berputar di Patung Kuda atau di Jalan Medan Merdeka Barat di depan Kementerian Perhubungan. Setelah itu masuk kembali ke Jalan MH Tamrin untuk menuju ke Jalan Imam Bonjol. Demikian pula halnya yang dari Jalan Imam Bonjol, biasanya mereka bisa belok kanan ke Jalan MH Tamrin. Nah, mulai hari ini khusus untuk sore hari pukul 16 sampai dengan 21 dilarang belok kanan, mereka dibelokkan ke kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya mereka putar arah di Jalan di Duku Atas atau tepatnya di Landmark untuk kembali ke Jalan Sudirman menuju ke arah MH Tamrin melintas di kawasan Bundaran HI ini. Pak, sebenarnya hal apa sih Pak yang mendasari diterapkannya rekayasa lalu lintas mulai hari ini, Pak?
Iya, dari data yang kami counting di kawasan ini terpantau bahwa untuk dua arah rata-rata lalu lintas harian rata-ratanya adalah sekitar 100.000 kendaraan per hari. Artinya ini angka yang masif. Oleh sebab itu pada waktu-waktu tertentu khususnya pada puncak sibuk sore itu terjadi antrian di dua kaki utamanya. Antrian yang sangat panjang, baik itu yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman maupun di Jalan MH Tamrin, yang diakibatkan oleh adanya crossing dari pergerakan belok kanan. Apakah yang dari arah Sudirman ke Imam Bonjol maupun dari arah Imam Bonjol belok kanan ke arah MH Tamrin. Nah, oleh sebab itu untuk meminimalisir crossing di kawasan ini dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas berupa larangan pergerakan belok kanan. Baik, terima kasih banyak Pak Syafrin atas informasinya Pak. Selamat bertugas kembali ya Pak. Terima kasih. Iya, April dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, dan memang terkait dengan uji coba rekayasa lalu lintas yang dilakukan mulai hari ini sekitar Bundaran HI ditujukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang sering kali terjadi sekitar Bundaran HI akibat crossing jalur pergerakan di sekitaran kawasan ini. Dan kami informasikan kembali bahwa terkait rekayasa lalu lintas ini akan berlangsung mulai hari ini 4 Juli hingga tanggal 10 Juli 2022 mendatang. April. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 46 WNI gagal beribadah haji furoda karena dideportasi setelah kedapatan tidak menggunakan visa resmi. Setelah diusut travel haji yang memberangkatkan, mereka tidak terdaftar dan alamatnya tidak valid. 46 jemaah Indonesia dideportasi Kerajaan Arab Saudi lantaran berangkat tidak melalui jalur reguler maupun penyelenggara ibadah haji khusus. Mereka berangkat dengan menggunakan jasa visa tidak resmi menggunakan jasa PT Al-Fatih Indonesia Travel. Travel ini juga tidak terdaftar di Kementerian Agama dan alamatnya tidak valid. Al-Fatih Indonesia Travel yang tercatat berada di Jalan Panorama 1 nomor 37 Lembang, Bandung Barat, namun saat dikunjungi ternyata tempat itu adalah sebuah penginapan. Terkait hal ini, Menteri Agama Yakut Khalil Quomas menyebut akan memberikan sanksi tegas kepada biro jasa haji tersebut yang diduga ilegal. Travel yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan. Misalnya kemarin kita dengar ada 46 calon jamaah yang dipulangkan ya. Kita akan berikan sanksi yang saya kira yang paling tegas buat mereka, karena nggak boleh mempermainkan nasib orang, mempermainkan keinginan ibadah orang, itu dosa besar itu. Kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka. Ya. Makasih Gus. Berdasarkan informasi, calon jemaah haji yang dideportasi sudah membayar hingga 300 juta rupiah agar bisa berangkat haji dengan memanfaatkan visa furoda Singapura dan Malaysia. PT Al-Fatih Indonesia Travel mengaku sudah melakukan praktik ini sejak tahun 2014 dan sempat tersandung kasus karena jemaah tertahan di Filipina saat kepulangan pada tahun 2015 silam. Pemirsa, buntut pertikaian antara dua kelompok massa, suasana Yogyakarta mencekam. Kami kembali usai jeda berikut ini.